Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah information technology infrastructure, di mana di sini banyak sekali dibahas masalah terkait dengan teknis, lalu infrastruktur, terus bagaimana kita melindungi, business intelligence, database, sebagainya. Dan yang ketiga adalah ini, key system application for the digital age, dan yang keempat adalah building and managing system. So far nanti kita akan berhenti di chapter ini karena pekannya sudah tidak memungkinkan sepertinya, tidak memungkinkan untuk sampai di sini. Jadi kita fokus di sini di pertemuan terakhir. Namun jika ada waktu nanti kita akan mencoba di sini secara global saya coba beri ulasan. Kalau misalkan ada waktu. Tapi sepertinya agak sulit karena mengingat ini sudah pekan ke-13. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah ini, Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, Enterprise Application. Ini materinya. Sumber slide-nya utamanya diambil dari yang version 2014, cuma ini sudah saya verifikasi, saya komparasi dengan yang ada di sini. Jadi insya Allah sudah relatif update, termasuk contoh gambar-gambarnya ini sudah gambar yang 2019. Nah, misalkan seperti ini sudah 2019 dengan menyertakan social networking data dan sebagainya. Sedangkan 2014 belum ada. Jadi bisa dilihat perpindahannya social network itu mulai terasa di level enterprise dalam 5 tahun terakhir ini. Ya, kita mulai diskusinya. Oh iya, disclaimer. Kalau biasanya di pertemuan sebelum-sebelumnya, karena mungkin masih menyangkut aspek teknis atau mungkin relasi, misalkan securing sistem atau database sebagainya, itu kan masih teknis dan mostly maksudnya relasi dengan latar belakang keilmuan saya masih relatif kuat. Namun di sini nanti saya ingin lebih banyak kita berdiskusi karena mungkin saya paham secara teori di kelas seperti itu, enterprise dan sebagainya, mungkin studi kasus di tempat perusahaan, namun hanya sebagai konsultan yang durasi pendek. Sedangkan Bapak Ibu mungkin di sini lebih pengalaman karena setiap hari menggunakan terkait enterprise system dan sebagainya, termasuk customer intimacy. Ini akan kita bahas, ada 4 poin bahasanya. Yang pertama kita menjelaskan, kita akan berdiskusi terkait enterprise system, untuk to achieve operational excellence. Jadi secara global enterprise system, lalu bagaimana value-nya seperti apa. Dilanjut dengan ini. Jadi di sini ada dua dua bahasan lanjutan. Yang pertama adalah supply chain management (SCM). Lalu yang kedua adalah CRM (Customer Relationship Management). Dan yang keempat adalah challenge-nya ketika kita consider enterprise system dan sebagainya. Dan bagaimana teknologi yang saat ini digunakan. Oke, langsung saja. Kita mulai dari yang pertama, how business use enterprise system to achieve operational excellence. Kita mulai dari ini studi kasusnya NVIDIA, anticipate the future. Problemnya di NVIDIA adalah permintaan chipnya itu volatile. Jadi long production lead times, manual planning processes, jadi harus di-maintain karena mungkin naik turun seperti itu, yang stabil. Nah, solutionnya ada sistem to forecast demand and reduce forecast planning time. Mungkin oh ya ini studi kasus 2014. Mungkin kalau sekarang NVIDIA problemnya di masalah production ya. Seperti yang mungkin GPU dan sebagainya itu kan demand-nya sangat banyak sekali dan harganya mungkin di pasar sangat ini jadi barang langka kalau yang GPU-nya NVIDIA hari ini seperti itu. Ya karena mungkin kaitan sama blockchain dan sebagainya ya. Sehingga para gamer itu kesulitan dan biasanya ngeluh di sosial media. Nah, tapi kembali tadi kan masalah misalkan oke demand-nya tinggi, tapi production-nya bagaimana kemampuannya, terus supply chain-nya bagaimana? Kan production kan kita harus consider ini ya supplier-nya ya, seperti itu. Nah, di sini mereka menerapkan SAP tools menggunakan advanced planning and optimization system dan demonstrate use of technology to reduce cost dan terbukti dari penggunaan itu bisa reduce cost-nya, increase sales dan increase customer satisfaction. Itu gambaran problem umumnya.
salah satu perusahaan Nvidia, Fortune 500. Lalu kita mulai masuk ke bahasan pertama, yaitu enterprise system secara umum. Enterprise system atau enterprise resource planning system biasanya ya ERP ya, kita familiar dengan ERP. Itu biasanya kumpulan dari integrated software modules. Jadi ada modul-modul software dan common central database, biasanya tersentralisasi, dan namanya enterprise ya, digunakan di banyak divisi, misalkan divisi keuangan, divisi marketing, sales, sebagainya, langsung terintegrasi. Dan mengumpulkan data from many division of firm for use in nearly all of firms internal business activities. Tujuannya ketika mengumpulkan misalkan untuk human resource atau ya employee monitoring seperti itu, nanti outputnya apa? Outputnya kan bisa lihat, oh KPI-nya bagaimana, terus kira-kira marketing kita di bulan ini bagaimana, prediksinya seperti apa, tren 1 tahun ke belakang seperti apa, itu bisa dilihat secara real time dan secara langsung karena ini central database. Dan yang keempat ini, information entered in one process is immediately available for other processes. Karena database-nya tersentralisasi, jadi update-nya real time seperti itu. Mungkin sudah cukup familiar. Nah, ini saya mulai diskusinya. Saya mau diskusi lewat ini, Jamboard. Sebenarnya saya harus dulu. Bapak Ibu, apakah ada yang pernah menggunakan Jamboard? Ini Google Jamboard? Belum. Belum ada ya? Oh ya. Belum, Pak. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu tool untuk collaboration, jadi interaksi agar tidak hanya saya berbicara di depan laptop tapi tidak ada respon balik seperti itu, dan pasif. Nanti kalau pasif ngantuk biasanya. Nah, jadi ya makanya ada tool collaboration. Sebenarnya ada banyak, ada Miro, ada ini Jamboard. Jamboard ini punyanya Google, kelebihannya fiturnya cukup sederhana, kita bisa langsung pasang-pasang seperti itu. Ini saya coba share linknya, silahkan dibuka. Ini tidak ada tipuan ya, tidak seperti minggu lalu ya, karena ini literally memang collaboration tool untuk ini. Jadi, nah ini mulai muncul banyak akun kan. Walaupun kelebihannya, enaknya kalau pakai Jamboard ini kita tidak perlu login, langsung bisa berpartisipasi. Sedangkan kalau yang Miro misalkan, jangan dibawa-bawa. Ya, ini karena bisa edit. Oke, sip, sudah mulai. Nah, di sini saya ingin bertanya, ini seperti papan tulis ya. Bapak Ibu bisa nulis langsung. Nah, nulisnya di sini pakai sticky note, lalu dituliskan. Pertanyaannya ini, mengapa kita memerlukan enterprise system? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mengapa? Ya kan, agar pekerjaan lebih mudah dan koordinasi lancar, misalkan seperti itu. Ini saya langsung ketik saja. Nah, silakan Bapak Ibu membuat dan tulis di sini. Tidak perlu menyebutkan nama. Jadi jawabannya bisa lebih bebas lah. Oke, monitoring. Ini saya rapikan. Yang lain? Oh, silakan diatur. Ya. Sip. Data ter-record dengan rapi. Real time. Oke. Nah, tapi kelemahannya untuk Jamboard ini kemungkinan mungkin laptop Bapak Ibu agak berat ya. Oke, ini real time sama. Jadi saya delete ya. Scalability, oke, sip, mantap. Oke. Sip. Ada lagi agar bekerja. Oh, hilang. Dari sini kita coba mungkin skim seperti itu. Sesuai dengan best practice dunia, yes, tujuan enterprise system, streamline business process kurang lebih sama.
ini ya untuk koordinasi, mempermudah koordinasi divisi, lebih cepat dan aman. Lebih cepat, definisi lebih cepatnya ini mungkin silakan diperjelas cepat apanya seperti itu. Kalau mungkin real time ya maksudnya. Dan aman. Kalau aman, sebenarnya enterprise system central database-nya jebol, langsung jebol semua. Cuma ya relatively lebih terpusat kontrolnya, jadi amannya seperti itu. Kasih ke seluruh sistem informasi, cepat integrasi, bekerja monitor perkembangan, data sistem single entry and closed loop, oke, sip. Data akurat, nggak ribet buat report dan monitoring, iya bisa. Dekarnya rapi, sistem memiliki sistem terintegrasi, ya, ya. Jadi dan scalability, ini juga bagusnya. Datanya validnya. Ya, terima kasih. Jadi dari sini kan kita sudah mengetahui ya enterprise system ini kegunaannya untuk apa. Traceability ya untuk akuntabilitas, keperluan audit itu penting. Apalagi lognya harus tersimpan dengan baik seperti itu. Apakah dengan software yang biasa saja tidak bisa? Bisa, tapi karena misalkan kita software sistem informasinya secara terpisah, maka dari faktor scalability juga tidak akan mudah. Traceability-nya juga akan menyulitkan karena harus koordinasi dengan yang lain dan penyamaan data. Ya, oke, sip. Terima kasih. Sebelum saya ini tools yang canggih. Nah, kalau kita tadi sudah berdiskusi terkait dengan, coba pindah ke ini, yang kedua. Kalau tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan mungkin kelebihannya atau kegunaan enterprise system, sekarang kira-kira mana yang lebih baik? Perusahaan kita yang menyesuaikan standar proses bisnisnya enterprise software, misalkan harus existing software SAP, ya ERP, dan sebagainya, atau software yang harus banyak dimodifikasi agar sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Bisa langsung berikan jawaban di sini. Di sini ya, bukan yang di sini. Di slide yang kedua. Nah, oke. Software yang harus beradaptasi. Oke. Combined. Oke. Ini jawaban netral. Software yang menyesuaikan perusahaan. Oke. Perusahaan yang menyesuaikan. Oh, ini saya pindah ke sini ya. Ini yang ini company tengah. Software harus beradaptasi. Software menyesuaikan profis. Software mengikuti perusahaan. Software menyesuaikan. Oke. Tergantung kebutuhan. Ada berapa bispro perusahaan yang tidak dapat terimplementasi. Oke, ini agak ke tengah. Jika toolnya sesuai kebutuhan, perusahaan cukup akan memakai standar. Software yang harus mengadaptasi. Oh, ini cukup. Nah, ini bisa di zoom. Menyesuaikan perusahaan yang menyesuaikan. Oke. Menyesuaikan proses, tapi bisnis proses harus siap terhadap sistemisasi. Ini sepertinya ya karya ketemu. Perusahaan yang beradaptasi. Oke. Tes, minggir dulu ini. Software yang menyesuaikan semakin fleksibel membuat software akan sebuah perusahaan. Software mengikuti proses bisnis. Software yang menyesuaikan. Kalau kita lihat jawaban di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini saya anggap jawaban tengah ya. Combine tergantung kebutuhan seperti itu. Sepertinya masih ini ya. Kalau kita melihat di sini, nah ini yang saya amati perbedaan ketika di tingkat lokal dan tingkat internasional atau mungkin dalam kasus ini ketika di teori itu, maksudnya di praktik yang dilakukan di buku itu adalah di kasus di US. Di Indonesia, kita karena masih masa transisi, mostly kemungkinan ketika kita langsung berubah ke mengikuti, dari sini mungkin kelihatan ya, mayoritas masih memilih ya, software yang menyesuaikan seperti itu.
Karena memang proses bisnisnya satu, bisa jadi mungkin kita kurang tahu bahwa proses mungkin yang optimal di software itu seperti apa, atau best practice-nya bagaimana, atau kita tahu, tapi memang proses bisnisnya tidak tercover karena faktor company culture seperti itu. Sehingga software-nya harus mengikuti. Apakah salah ketika ini software yang menyesuaikan? Ya, sebenarnya bukan di sini tujuannya bukan benar atau salahnya, cuma kita lihat di culture di perusahaannya tersebut. Bagi yang perusahaan yang multinasional, biasanya nanti perusahaannya akan menyesuaikan. Tapi untuk perusahaan yang mungkin tingkat nasional, biasanya ini saya enggak ini ya, tidak mengeneralisir, tapi tidak ngejudge karena saya belum melakukan riset secara saintifik seperti itu. Tapi biasanya kalau saya diskusi dengan orang-orang di perusahaan, mostly mereka ingin custom. Tapi custom-nya pun kadang tidak terlalu banyak, minimal change atau hanya seperlunya saja. Dan ini yang mungkin software yang laku dijual di Indonesia, ini dari sudut pandang saya sebagai pembuat software seperti itu, biasanya yang bisa menyelesaikan proses bisnis. Misalkan ketika membuat e-office, bagaimana modulnya itu bisa, flow-nya itu bisa disesuaikan dengan, misalkan untuk Pemda, untuk swasta itu disesuaikan. Nah, kalau di buku, kita lihat, di buku itu ditulis di sini. Nah, kalau di buku penekanannya bukan lagi pertanyaan tadi, tapi typically best to perform only minimal change to enterprise software. Change the way the firm works in order to confirm the software business processes. Karena biasanya kalau ini alasan digunakan karena kenapa menggunakan statement ini, ya karena ini sudah relatif best practice dan sesuai dengan company culture mereka. Dalam hal ini karena di US dan kita tahu mostly sistem informasi enterprise itu biasanya diadaptasi dengan proses bisnisnya di US, di Europe seperti itu, di Jerman seperti itu. Nah, itulah kenapa mungkin mereka prefer untuk menggunakan best practice yang sudah ada, biar tidak ada yang kelewat. Nah, ini enterprise software yang dimaksud mungkin dari tadi kan bertanya enterprise system sebagainya. Skopnya itu seperti apa sih enterprise system? Apakah mungkin sistem yang digunakan perusahaan, tapi perusahaannya cuma 5 orang itu sudah termasuk enterprise, semuanya dihandle di situ. Bisa jadi ketika itu sudah menghandle, ini bukan berapa orang yang menggunakan, walaupun berapa orang yang menggunakan itu menentukan ininya ya, skill-nya. Tapi lebih ke bisnis prosesnya bagaimana. Apakah bisnis proses dari hulu ke hilir itu dihandle semua atau diintegrasi semua. Kalau di sini build around thousands of predefined business process that reflect best practices. Itulah kenapa mostly para konsultan internasional merekomendasikan menggunakan ini, menggunakan sistem informasi atau enterprise system yang besar dan kita disuruh mengikuti best practice mereka. Ada pelatihannya dan sebagainya. Apalagi dengan pendekatan cloud seperti ini, di mana mereka sudah bagaimana fitur-fiturnya itu sudah tersedia. Kita mau tidak mau, kalau misalkan kita membuat enterprise system lalu diinstal di perusahaan kita, dan mungkin ada tenaga teknis yang bisa mengubah, mungkin memodifikasi software-nya, itu masih memungkinkan untuk diubah. Tapi kalau misalkan sudah di cloud, ya mau tidak mau kita harus ikut. Ketika kita kebingungan, kita tanya ke user ini, customer service-nya. Di sini best practice-nya apa saja, skopnya, ini contohnya saja ya, mungkin ada yang terlewat juga. Finance and accounting, human resources, manufacturing and production, sales and marketing, seperti itu. Nah, agar bisa mengimplementasikan, sebaiknya firms itu memilih function sistem yang bisa digunakan atau yang sesuai. Tadi di komen sepertinya ada ya. Yang sesuai dengan tool-nya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, cukup pakai yang standar. Dan juga business process to software process. Jadi kita mapping ketika menggunakan, kita mapping dulu bisnis proses perusahaan kita itu bagaimana, lalu software business process yang ada di
software itu bagaimana software prosesnya, lalu di-match. Dari situ itu sangat penting sekali dan krusial untuk meminimalisir kelemahan. Ini case-nya kalau misalkan software-nya sudah jadi, misalkan sistem SAP seperti itu yang sudah standar. Nah, kita mapping apakah ada atau tidak proses bisnisnya, lalu kita sesuaikan. And use software configuration tables for customizing. Nah, ini untuk customizing, tapi customizing yang tidak terlalu signifikan. Hanya mungkin mengubah flow secara minimal atau per divisi. Custom secara modul tertentu. And how it works, seperti ini kurang lebih, ada sales and marketing, manufacturing and production, human resources, and finance accounting. Disclaimer, ini yang dibahas adalah enterprise system kan tujuannya untuk meningkatkan profit ya. Jadi lebih ke bisnis atau perusahaan ya, atau yang mungkin layanan yang mengejar ini satisfaction, customer satisfaction, atau ini profit oriented. Nah, untuk akademik bagaimana? Kalau ini tujuan utamanya akademik kan sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi kita tetap harus membangun sebuah enterprise system yang menyesuaikan. Makanya di ITS itu single sign on pakai My ITS Academic. Lalu kalau misalkan ada modul baru nanti dipasang di sana seperti itu. Agak berbeda proses bisnis dan karakteristiknya dengan ERP atau enterprise system. Cuma so far ya enterprise systemnya di ITS seperti itu. Jadi nanti di dalamnya ada sistem kepegawaian, sistem presensi, akademik, lalu dan datanya diintegrasikan. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini datanya sudah terintegrasi? Beberapa iya, beberapa punya database sendiri. Jadi tidak semuanya. Tapi mostly saat ini sudah bisa berkomunikasi via API. Jadi misalkan di sini, finance and accounting misalkan kita di sini ada finance misalkan ada kalau ini human resource di sini ada data yang beririsan atau data yang sama misalkan employee itu ada di sini juga karena mungkin terkait dengan finance accounting misalkan. Nah, employee ada di sini dan di sini juga ada employee human resource. Bisa jadi ini di sini ada data yang tersimpan sendiri dan di sini berbeda. Namun ketika diintegrasikan nanti bisa selaras karena mungkin ada kebijakan tertentu misalkan mungkin karyawan lama atau ini yang tidak semuanya langsung adapt dengan sistem yang baru atau datanya tidak memungkinkan. Ya kalau misalkan ini datanya tidak cukup kan tinggal dilengkapi dan sebagainya. Tapi misalkan track record-nya tidak sesuai dengan misalkan ada perubahan proses bisnis perusahaan. Nah, bisa jadi datanya tetap tersimpan secara parsial di sini dan di sini, namun ada mekanisme untuk penyetaranya. Itu secara nanti secara teknis integrasi. Nah, di sini bisa dilihat mungkin banyak aspek ya. Mostly ada 4 yang di ini, karena mungkin ERP, resource kaitannya dengan resource planning. Oke, lalu dengan menggunakan enterprise system, manfaat apa yang bisa didapatkan? Atau business value apa yang bisa didapatkan? Nah, business value-nya adalah ada 4. Increase operational efficiency. Tadi sudah, kalau ini sepertinya sudah dari hasil jawaban tadi, operational efficiency dan sebagainya kan sudah ada di jawaban yang pertama tadi ini. Provide from wide information untuk support decision making. Ya, wide information karena langsung reliable dan akses seluruh informasi. Nah, ini sudah centang. Enable rapid response to customer request for information or products. Ya, rapid response reliability. Bukan reliability, tapi real time. Rapid response. Lalu include analytical tools to evaluate overall organizational performance. Kita lihat. Mungkin lebih ke monitoring ya untuk decision making. Untuk ini analytics evaluate overall organization performance. Di sini
ya monitoring juga bisa untuk performance juga ya. Oke, itu kemudiannya terkait dengan analytical tools ini kita sudah bahas beberapa hal di business intelligence di chapter 6, chapter 6. Oke, kita sudah dapat manfaatnya enterprise system. What next? Nah, selanjutnya adalah bagaimana supply chain supplier ya, supply chain management system, coordinate planning, production, and logistics with suppliers. Nah, kalau tadi di enterprise system ini spesifik ke supply chain. Apa itu supply chain? Network of organization and process for procuring material, transforming them into products, and distributing the products. Jadi kaitannya dengan koneksi relasinya dengan pihak luar itu mungkin dari upstream. Nah, ini upstream dari firms, suppliers, process managing relationship with them, dan downstream mungkin ke distributor, ke seller, organization process delivering products to customer, atau internal supply chain. Lebih jelasnya lagi untuk upstream dan downstream bisa dilihat setelah ini. Mana ya? Saya maaf. Oh, ini dilihat dari sininya. Saya lihat di sini. Ini konteks yang berbeda, push-based model. Bisa dilihat di sininya. Biasanya upstream kaitannya dengan supplier. Bisa jadi supplier langsung, kontrak dengan kita. Ini studi kasusnya Nike, kontrak langsung, atau subnya yang lebih kecil, yang lebih raw, data raw, mungkin yang ya sampai di level ini ya, di lapangan yang sangat kasar sekali, buruh kasar seperti itu, atau bahan kasar. Nike, untuk Nike ini ada tier 1, 2, ada lapis 1, 2, sampai 3. Lalu distributor, retailer, customer, order return request, repair, service request, payment itu di kategorinya dalam kategori downstream. Inventory level, delivery schedule, payment terms ini juga masuk ke sini, area ke downstream. Ini studi kasusnya di Nike. Nah, kalau berbicara misalkan contohnya Nike ini, pasti di sini kita teringat ya, ada pabriknya di Jakarta, di kota mana, mohon maaf. Saya iseng-iseng mencari tahu, mungkin Bapak Ibu yang lebih pengalaman, karena mungkin suka koleksi seperti itu. Coba saya klik ini, Indo Trading. Nah, ketika kita googling Nike, ini ada suppliernya. Ada beberapa suppliernya di Glodok Jakarta. Dan spesialisasinya untuk apa, seperti itu. Let's say, misalkan kita ini Danone. Nah, di sini juga ada latar belakangnya, ini suppliernya. Ya, kurang lebih itu cukup variatif dan banyak kalau Nike di Indonesia. Ininya. Kalau Samsung, Samsung sudah pindah ke Vietnam, seingat saya. Karena banyak teman-teman saya yang kerja di Samsung Indonesia antara ini di PHK atau ditarik ke Korea Selatan, ke pusatnya langsung. Nah, supply chain management ini bisa memotong ini kalau misalkan tidak ada efisiensi, misalkan tidak optimal, itu bisa memotong company operating cost based on research by this book sampai 25% operating expense hilang. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga ini just in time strateginya, makanya perlu ada supply chain manajemen yang jelas agar jelas just in time strategi. Maksudnya just in time itu apa? Components-nya arrive as they are needed. Jadi kalau misalkan ya memang ketika dibutuhkan atau forecast-nya
kira-kira kebutuhannya sekian dan memang datang sekian pada hari itu kebutuhannya menyesuaikan. Atau misalkan kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit itu tidak terlalu mengganggu proses bisnis utama atau mengganggu customer satisfaction secara signifikan. Finish good ship after leaving assembly line. Nah ini kalau yang ini lebih ke mungkin katanya supplier, kalau ini katanya nanti pengiriman ke ini distributor. Safety stock buffer for lack of flexibility in supply chains. Nah ini adanya namanya safety stock. Jadi misalkan di distributor pengadaan harus ada mungkin cadangan berapa seperti itu. Jadi kalau misalkan misalkan ada tiba-tiba saja marketnya naik seperti itu. Nah itu perlu diperhatikan. Dan selama pandemi ini kemarin ketika saya berdiskusi dengan orang Telkom ini untuk melihat tren-tren ini, tren apa saja yang mungkin rendah dan apa saja yang naik seperti itu. Misalkan food and beverage itu naik sekitar 9%, clothes itu naik sekitar banyak, clothes itu baju itu sampai 30% atau berapa. Terus kebutuhan kecantikan itu juga naik. Nah, itu kan harus diperhatikan dengan adanya pandemi ini. Nah, nanti dengan adanya setelah misalkan let's say dan kita berharap semoga segera pandemi selesai, apakah tetap seperti itu atau mungkin trennya berubah, normalnya pasti akan berubah ketika sudah mulai offline. Nah, dari situ perusahaan juga harus menyesuaikan supply chain manajemennya. Jadi safety stock-nya itu harus disesuaikan. Bisa jadi mungkin menurun, tapi setelah ya karena menurun seperti itu, otomatis ketika stoknya sebelumnya ada banyak dan dirasa cukup, ternyata di gudangnya banyak. Dan ini menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Ini, bullwhip effect. Artinya adalah information about product demand get distorted as it pass. Jadi informasinya itu berbeda. Kenapa? Karena mungkin kita dapat request-nya dari dari distributor. Tetapi di customer itu sebenarnya misalkan distributor ada request kenaikan tajam. Padahal di level customer atau di level retail itu stabil aja, tidak ada kenaikan signifikan. Nah, akhirnya barangnya menumpuk di gudang seperti itu. Dan itu kan sangat berpengaruh sekali untuk expired seperti itu. Ini bullwhip efeknya, inaccurate information can cause minor fluctuation in demand. Demand for a product to be amplified. Bisa di level ya mungkin saja di level upstream atau downstream. Misalkan di upstream ini kebutuhannya meningkat sehingga ininya di sininya harus produksi banyak atau harus simpan banyak. Kalau begitu nanti rusak seperti itu. Biasanya yang berpotensi parah itu adalah produk-produk yang punya masa expired. Ya mungkin food and beverage seperti ya buah-buahan sebagainya. Ekspedisi itu kan harus diperhatikan. Kalau mungkin bahan-bahan yang relatif punya masa expired lebih lama, paling mentok kita mungkin ketika mau expired dan di gudang masih banyak, pasti nanti akan ada diskon seperti itu. Biasanya kalau di Superindo, saya mengamati kalau di Superindo itu ada beberapa produk yang, ini ada diskon banyak. Dan dilihat mungkin dari expirednya mau habis seperti itu. Ya, which is normal seperti itu. Nah, ini contoh problemnya. PNG. Ini ada jadi ada pengalaman PNG ini ada request high inventories disposable diapers in various point. Jadi permintaannya di level distributor itu banyak. Ini. Jadi customer purchases in store were fairly stable. Jadi biasa-biasa saja, tapi order distributor spike when PNG offered aggressive price promotion. Jadi mungkin seperti untuk safety stock ya. Jadi distributor minta ini banyak stok yang banyak. Tapi akhirnya karena ini fairly stable, ya akhirnya menumpuk banyak seperti itu. Ini diapernya, disposable diaper. Nah, cara mengatasinya bagaimana? P&G revise its marketing, sales, and supply chains, process and use more accurate demand forecasting. Jadi
sudah menggunakan data analytics approach, lalu mungkin sistemnya sudah terintegrasi dari ujung ke ujung. Dari mungkin di sini, dari customer sampai manufacturer, atau even sampai di sini seperti itu sudah disesuaikan. Lalu di supply chain management system, software yang bisa atau karakteristik software-nya seperti apa? Seperti ini. Ada supply chain planning system, jadi ada planning sistemnya, model existing supply chain, lalu enable demand planning, optimize sourcing and manufacturing plans, lalu establish inventory level, sama identify transportation modes. Jadi mode transportasinya bagaimana. Ini harus ada gerak cepat ya waktu. Misalkan contohnya waktu terusan Suez itu terblokir sama ini sama kapal apa Evergreen yang itu. Jadi karena terblokir terpengaruh antara di Asia dan di Eropa. Nah, ini harus sebenarnya supply chain-nya harus mantap ini. Jadi perubahan transportation mode atau mungkin route-nya bagaimana. Mostly solusi yang waktu itu saya baca berita itu banyak yang ini lewat Tanjung Harapan. Jadi muterin Afrika ke sini. Tapi butuh waktu berapa 12 atau 17 hari seperti itu. Nah, ini agak riski sekali untuk produk-produk yang expirednya cepat atau yang butuh ini segera disebar. Yang kedua adalah supply chain execution system. Nah, kalau di sini lebih ke planning-nya, sedangkan decision-nya langsung ke decision-nya tetap di stakeholder. Sehingga di sini eksekusinya bisa langsung secara sistem. Ini biasanya untuk yang kalau studi kasus ini di Walmart. Gitu. Ya kalau kita ini swalayan seperti itu. Manage flow of product through distribution center and warehouses. Jadi karena produknya misalkan swalayan, itu kan variatif sekali ya. Kalau misalkan dilakukan secara manual, mungkin planningnya sudah jelas seperti ini. Tapi kalau dilakukan secara fully manual seperti itu akan exhausted sekali. Jadi ada yang otomatis, nanti notifikasi ke supplier, ini perlu kirim sejumlah ini seperti itu. Lalu software apa yang saat ini ada? Ini mostly untuk yang ini ya, skill yang menyediakan skill middle sampai besar. Besar ini yang bisa diakomodasi untuk Fortune 500, GTS Software, SAP, Oracle, ini Offer Supply Chain Management Solution. Dan di sini saya ingin bertanya ke Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan demand planning? Silakan dijawab di sini. Nah, demand planning di sini itu yang dimaksud apa sih? Silakan di slide ketiga. Ayo, belum ada jawaban? Ini saya share linknya lagi. Nah, oke, sip. Permintaan yang sudah terprediksi, oke. Merencanakan kebutuhan, oke. Kebutuhan ini sepertinya lebih ke supply ya. Kalau ini permintaan, mungkin ini upstream, ini downstream. Saya kategorikan dua. Dengan kebutuhan, oke. Prediksi permintaan secara agregat, ini sih permintaan pelanggan, ketersediaan barang, prediksi demand produk, oke. Lebih ke prediksi demand, perencanaan berdasarkan supply demand, mungkin di demand ini downstream-nya. Oke. Produk di masa depan. Ya, demand planning kalau kita melihat di ini artinya adalah ini determines how much product business needs to make satisfy customer demand. Jadi lebih ke ini, lebih ke downstream. Oke. Ya, itu demand planning-nya sangat penting sekali untuk memahami dan harus terintegrasi problem PNC tadi.
Ini contoh lain di Land O'Lakes butter. Mungkin kita jarang konsumsi ini karena mungkin bukan pasarnya seperti itu. Di sini butter ya, become fresher with demand planning. Jadi menyesuaikan kebutuhan, akhirnya produksinya ya menyesuaikan kebutuhan pasar seperti itu. Sehingga produksinya dapat disesuaikan dan ya intinya dengan produksinya dapat disesuaikan menjadi lebih fresh. Ini mengimplementasikan Oracle's di mantra management decision, change management decision ini di mantra as a solution for Land O'Lakes. Dan akhirnya dapat dioptimalkan. Mungkin ini secara umum, kita langsung lanjut lagi saja. Nah, isu yang muncul ketika kita berbicara supply chain SCM ini adalah yang pertama pasti faktor greater geographical distances. Jadi faktor geografis itu sangat berpengaruh sekali. Lalu time differences, ini perbedaan waktu, ini jadi sangat cukup berpengaruh juga. Lalu partisipan from different countries, jadi mungkin partisipan ini bisa jadi dari sisi customer-nya, different countries, atau dari sisi supplier-nya, dari different countries. Kenapa? Karena kalau beda, itu different performance standarnya. Jadi, let's say, produk yang dijual di Eropa dengan produk yang dijual di Asia itu mempunyai standar yang berbeda. Even kebetulan saya koleksi Lego, mainan Lego ya, cuma Lego for adults itu. Lego ketika di-deliver ke Europe, biasanya mereka ada ininya, menyesuaikan dengan pabriknya. Antara pabriknya yang dekat, ya mungkin faktor geographical juga, atau mungkin ada informasi tambahan yang diberikan. Tapi tidak terlalu berbeda sih biasanya kalau untuk Lego. Secara quality tetap sama, karena pasti ada standar quality-nya. Cuma bagian performance-nya ada informasi tambahan yang diberikan itu ada perbedaan sedikit. Termasuk di sini different legal requirement. Kan kalau misalkan kita terkait dengan apa ya? Biasanya kalau legal requirement ini saya paling terlihatnya mungkin karena domain saya adalah social network platform. Jadi misalkan Facebook beroperasi atau WA, WhatsApp beroperasi di Indonesia dengan beroperasi di Eropa itu punya standar yang berbeda untuk legalnya. Misalkan GDPR mengharuskan mengharuskan bangun data center di sana seperti itu dan sejenisnya. Kalau yang menurut saya yang menarik dan tapi ini agak sulit sih. Kalau di Eropa itu ada ketika maskapai itu terlambat lebih dari 3 jam, kita itu bisa menuntut dan dapat keuntungan. Dan ada biro jasa pihak ketiga yang bisa mengusahakan. Kita tinggal memberikan tiketnya saja. Tapi ketika ini terkait dengan legal ya. Tapi ketika kita bicara di Indonesia, mungkin kita tidak akan semudah itu. Misalkan ya ada perusahaan maskapai yang mungkin sering telat seperti itu, tidak akan bisa dituntut seperti itu dan ininya juga berbeda, legalnya beda. Lalu yang selanjutnya untuk kalau tadi masalah isunya, salah satu solusinya ini adalah internet help manage global complexities dengan adanya warehouse management, optimalisasi warehouse, transportation management, logistik, and outsourcing. Nah, yang poin terakhir ini outsourcing. Mostly mungkin mayoritas made in China ya. Jadi dari iPhone sampai mungkin merek yang merek murah sekali seperti itu ya made in China. Apakah bermasalah? Tidak. Yang karena mungkin sampai saat ini masih biaya ongkosnya itu masih lebih murah dan mungkin dari segi pengalamannya sudah lebih baik. Mungkin bukan hanya Cina, ada yang di Taiwan, lalu Vietnam, kalau untuk tekstil itu Bangladesh, Indonesia, seperti itu. Nah, yang bermasalah atau yang membedakan adalah bukan berasal dari mana negaranya, tapi standar kualitasnya, itu pasti. iPhone dengan mungkin mohon maaf, mungkin HP Cina yang mereknya ganti-ganti setiap bulan seperti itu sama-sama made in China, tapi mungkin beda, yang pasti beda pabrikan, beda standar seperti itu.
Ya, itu yang membedakan. Kalau sebelumnya bagaimana? Sebelumnya biasanya, nah ini ada tendensi juga biasanya. Jadi kalau misalkan produk, let's say produk kesehatan kita made in Jerman, Siemens misalkan, made in Jerman sama made in yang mungkin made in Cina. Ya saya tidak menganggap ini ya, tapi mostly customer biasanya relatively akan memilih yang made in Jerman karena dari sana standar di level employee-nya juga sudah tinggi dan requirement-nya itu sangat ketat seperti itu. Sehingga harganya juga berbeda. Ini sangat terasa sekali ketika saya ini tinggal di sana itu produk-produk yang berasal yang ada label Eropa itu pasti ditonjolkan. Ini made in Eropa loh, bukan made in non Eropa. Ya, mungkin ya ini mereka ya. Kebanggaan mereka sendiri. Oke. Lanjut untuk supply chain management ada dua pendekatan yang berbeda. Jadi terkait dengan penyediaan stok, customer satisfaction, ada yang push based model, build to stock. Ini ya earlier ini ya ini supply chain management yang earlier. Jadi mekanismenya build to stock, memastikan stok itu pasti ada terus dan ini aman. Schedule based case of demand. Penjadwalannya berdasarkan based case on demand. Atau pull based model, demand driven. Jadi didrive oleh ini kebutuhan customer. Ini biasanya mereka sudah mengutamakan ini web based, misalkan dari integrasi. Let's say di marketplace A ininya berapa transaksi hariannya, kira-kira seperti apa, seperti itu. Nah itu sudah di analisis web based dan real time katanya. Customer orders trigger event and supply chains. Atau lebih advance lagi ini, ketika ada order dari customer, misalkan kita order di IKEA, situsnya IKEA resmi, IKEA klik, oh, dan mungkin banyak diminati dengan yang lain juga order seperti itu. Nah itu akan trigger events. Oh kalau begitu produksi ini harus lebih banyak dibandingkan produksi mebel yang lain. Sudah ada triggernya. Lalu ini lagi internet enables move from sequential supply chains to concurrent supply chains. Maksudnya apa? Supply chains ini sebelumnya mungkin sequential ya urutan. Ketika mau produksi A, barang dari supplier A harus sudah ada. Lalu sebelum barang supplier A sudah ada, dari supplier mungkin dari environment-nya atau ininya mesinnya sudah ada, atau mungkin supplier A tadi, supplier B, nah nunggu supplier B dan sebagainya. Second level sama tier. Tier-nya itu level-levelnya itu harus menyesuaikan. Tapi sekarang dengan adanya internet lebih ke concurrent, jadi bisa paralel berjalan secara bersamaan. Complex network of supplier can just immediately. Let's say misalkan kebutuhan dari supplier A tidak memenuhi, langsung di take over sama supplier B, atau supplier A hanya memenuhi 40%, sisanya supplier B secara bersamaan. Seperti itu mekanismenya untuk representasi dari push based model dengan pull based model seperti ini. Awalnya dari manufacturer, production based on forecast. Oke, setelah itu supply-nya juga based on forecast dari hasil yang di sini. Lalu inventory disimpannya based on forecast juga, stoknya based on forecast, dan purchase what is on shelf. Nah, jadi customer-nya membayar apa yang ada di shelf. Itu ini proses bisnis standar ya. Nah, yang full base ini mungkin yang lebih update, ada sistem pre-order seperti itu. Makanya kan ada produk-produk itu yang sekarang banyak yang pre-order karena mengantisipasi ini ya, stok yang tidak digunakan. Jadi full base-nya dari mana? Dari customer. Jadi customer order, retailer automatically replenish stock, replenish warehouse, lalu produce to order, supply to order. Nah, itulah makanya mungkin kalau kita pesan online, ya ada mekanisme, ada yang ready stock, ada yang harus pre-order terlebih dahulu. Biasanya pre-order untuk produk yang tidak banyak digunakan. Difference between pull and push,
push and pull, summarize with slogan, make what we sell, not sell what we make. Kita membuat apa yang kita jual, bukan menjual apa yang kita buat. Jadi drivennya by customer demand. Ini feature internet driven supply chain, jadi langsung saling terintegrasi, ada seperti ya nervous system, sistem saraf ya saling terintegrasi, satu dengan yang lain langsung terkait, tidak ada sentralnya, tidak ada awal dan akhirnya. Well mungkin tidak sepenuhnya seperti itu, cuma mostly drivennya tetap mungkin antara ini base-nya antara dua ini, antara mungkin dari manufacturer atau dari customer. Tapi untuk meminimalisir, misalkan meminimalisir jumlah stok sebagainya, itu ada faktor-faktor lain dipertimbangkan. Provide multidirectional communication among firms, networks of firms, and e-marketplace. So that entire network supply chain partner can immediately adjust inventories, order, and capacities. Jadi misalkan supplier ini tergantung dari kontrak manufacturer sama ini. Networknya private industrial network atau manufacturernya itu sendiri ya kaitannya ini kalau misalkan customer dari logistik providernya sama retailernya dan sebagainya. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Nanti mungkin sekarang sudah diterapkan Alibaba dan sebagainya itu kan Amazon sudah, even mereka karena saking cepatnya adjustment-nya mereka menggunakan robot untuk merapikan warehouse-nya. Jadi bukan karena mungkin satu alasan mungkin lebih murah dan lebih otomatisasi, maksudnya lebih murah dibandingkan dengan manusia. Tapi bisa jadi bukan alasan utamanya bukan itu, tapi alasannya ini adjustment-nya agar jauh lebih cepat karena ada faktor manual yang di-cut. Lalu manfaatnya apa ketika kita menggunakan CM system, supply chain management system, dibandingkan dengan mungkin yang kita hanya dengan dokumen-dokumen yang standar atau aplikasi sederhana seperti itu, tidak memenuhi best practice SCM. Dengan adanya SCM nanti match supply to demand-nya dapat dari hulu ke hilirnya dapat menyesuaikan match, reduce inventory levels, jadi yang tersimpan di warehouse relatif sedikit. Lalu improve delivery service, speed product time to market, jadi lebih cepat, use assets more effectively, reduce supply chain cost, lead to increased profitability. Ya, ini kalau dari risetnya ini total supply chain cost can be 75%, 75% of operating budget. Well, and increase sales karena customer satisfaction banyak yang banyak yang puas seperti itu. Itu terkait dengan supply chain. Oh, Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mengoreksi, silakan disampaikan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin saya tahu di teorinya atau dari baca buku atau mungkin praktek secara sedikit. Tapi Bapak Ibu yang mungkin lebih pengalaman untuk di lapangan. Seperti itu. Customer relationship management system helps firms achieve customer intimacy. Jadi ini kedekatan atau relationship customer-nya. Tadi sudah untuk supply chain, sekarang adalah customer relationship management CRM. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui customer kita. Personalisasi, kalau bahasanya di sosial media dan mungkin aplikasi platform-platform digital. In our business, too many customer and too many ways customer interact with firm. Jadi untuk bisnis yang besar itu customer-nya ada banyak jenis strategi yang berbeda untuk berinteraksi dengan antara customer dengan firm-nya. Dan CRM system scope-nya ini, capture and integrate customer data from all over the organization, lalu consolidate and analyze customer data, distribute customer information to various systems and customer touch point across enterprise. Jadi misalkan dengan customer service, dengan produk yang disediakan, dengan even sampai dari user experience, ketika mengakses webnya itu diperhitungkan. Dan provide single enterprise view of customers. Jadi single enterprise view of customer. Jadi sebenarnya bukan kita melihat di satu sudut pandang, tidak.
Dari data-data yang dikumpulkan tadi, well, kita bisa melihat secara enterprise view-nya seperti apa. Ya enterprise view-nya mungkin dari divisi A sudut pandang ini, divisi B sudut pandang ini, dan sebagainya. Nah, di sini banyak mention atau ini dituliskan customer data. Kita kembali ke Jamboard. Oh, ini masih. Oke, kita masuk ke Jamboard. Yang keempat. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini perusahaan atau bekerja di perusahaan yang memiliki banyak customer, tapi mungkin berapa yang tidak. Tapi tidak apa-apa, ini partisipasi saja. Mungkin bisa memberikan contoh data customer, kira-kira yang diperlukan perusahaan, mungkin yang lebih enak sesuai dengan proses bisnis Bapak Ibu masing-masing ya. Kira-kira data customer yang diperlukan itu apa saja, dan value dari data tersebut apa. Misalkan saya perlu akun sosial medianya atau link sosial medianya, biar nanti bisa lihat aktivitasnya misalkan. Atau alamatnya bisa nanti personalisasi berdasarkan geografis. Alamat, nomor telepon, riwayat pencarian. Oke, hobi. Ini. Jadi preferensinya, riwayat pencarian pada gawai pengguna dapat digunakan untuk merekomendasikan iklan yang sesuai. Ya. Profesinya, nah ini mungkin dari kira-kira customer ini bisa spend berapa untuk perusahaan. Data interaksi user di produk, untuk digital product, oke. Ya. Lokasi, ya, bisa dikaitkan dengan alamat. Dan IKN PWP, hati-hati bocor. Asal daerah, oke. Jenis proyek yang dilakukan, oke. Daftar peralatan untuk penjadwalan perawatan perencanaan power anggaran. Oh mantap ini. Ini kayaknya ya posisinya. Daerah hampir di sini. Jenis proyek dilakukan ini kayaknya lebih ke ini ya, bisnis to bisnis sepertinya. Data produk di produksi material gunakan untuk penjualan. Oke. Salary mungkin katanya dengan profesi tadi. Lokasi. Sesuai pemakaian energi listrik. Ini PLN ini sepertinya. Oke, mungkin yang lain. Pemakaian energi listrik dan sebagainya. Transaksi harian. Ini mungkin di sini. Portofolio mungkin di sini ya. Well, kapasitas produksi customer. Oh, ini mungkin bisnis. Oke, supplier. Frekuensi pembelian. Cukup variatif sekali ya. Bagus sekali ini. Data. Jadi bukan data plan saja. Kalau misalkan saya mengajukan pertanyaan yang sama ke mahasiswa, mostly mereka akan menjawab data, maksudnya banyak jawaban yang mirip. Tapi ketika ini beda ketika saya jawab saya bertanya ke Bapak Ibu sekalian, jawabannya lebih variatif dan based on ini ya specific case karena status pribadi, interaksi sini, database email, status, customer behavior, interaksi, behavior, pandangan politik. Saya penasaran ini mungkin bisa menuliskan di sini, maksudnya pandangan politik ini bisnis value-nya apa ya? Ini cukup ini even di skala Facebook ini mereka enggak terang-terangan memerlukan pandangan politik walaupun mereka memetakan juga seperti itu. Sudah kandung ini. Pendapatan, oke, ini di sini. Ayo yang nulis pandangan politik nanti ini tuh bisnis value-nya apa ya, atau value data ini untuk apa? Mungkin bisa ditulis di sini. Nonton penasaran nih, alma mater. Oke. Siapa ini?
menuliskan. Halo, ini siapa yang menuliskan ya? Nggak ada yang mau ngaku ini. Ya sebenarnya untuk paling gampang pandangan politik ini sangat penting sekali ketika kita di suatu daerah, terus ini masa-masa menjelang pilkada atau ya pemilu seperti itu. Misalkan bisnis yang percetakan itu sangat ini sekali. Jadi mereka harus menyediakan konten-konten atau mungkin raw material 2011 ganti presiden. Oh ya ini buat hashtag baju dan sebagainya itu ya untuk tekstil. Trennya dilihat trennya seperti apa. 2019 bukan ganti presiden tapi semua kandidat presidennya di pemerintahan. Oke, sip. Cukup menarik sekali ini debatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, customer data ya ini pasti menyesuaikan. Jadi misalkan Bapak Ibu mungkin yang bekerja di Telkom, at least menyesuaikan di alamat tempat tinggal untuk mengetahui misalkan layanan IndiHome ininya jalurnya apakah sudah tercover atau belum, atau cost-nya seberapa kalau misalkan kita meng-cover area tersebut. Kira-kira potensinya seperti apa. Nah, itu harus diperhitungkan. Atau mungkin yang bekerja di di banyak bidang lah. Nanti kalau disebutkan spesifik yang lain nanti tidak akan selesai. So far, secara besar, garis besar, data ini yang diperlukan. Misalkan kebutuhan sales, apa telepon sales, ini nomor teleponnya, webnya, web salesnya, retail store-nya bagaimana, dan field sales-nya seperti apa. Data penjualan ya ini. Lalu untuk data service, customer service, call center data, jadi record log-lognya semua percakapan call center itu coba diolah. Kalau mau diolah secara advance itu teks ada ini teks analisisnya nanti dari speech to text, setelah itu dieja dan di ini sentimen analisis seperti apa. Lalu web service-nya ditampilkan. Nah, ini cukup penting sekali untuk hari ini. Jika Bapak Ibu bergerak di bidang digital, itu menyediakan web self-service. Kecuali kalau perusahaan Bapak Ibu adalah perusahaan yang besar dan mungkin sudah ada community-nya. Jadi mungkin bukan web self-service, tapi ada forum community-nya. Biasanya produk-produk software atau games sebagainya itu ada komunitasnya. Lalu wireless data, oke. Field service data, wireless data ini sepertinya lebih ke metadata HP-nya, metadata device-nya. Jadi mostly ketika kita kontak misalkan customer service, mereka akan nge-grab customer itu apa? Dari perusahaan itu akan nge-grab data. Customer itu komunikasinya lewat apa? Lewat misalkan kalau misalkan komunikasi lewat browser, Chrome, Firefox seperti itu kan bisa diambil OS-nya. Oh, OS-nya kalau iOS, iOS-nya Windows 10 seperti itu. Oh, berarti lewat PC. Atau mostly untuk Indonesia mostly lewat HP karena mungkin Android lah dan sebagainya. Merek HP-nya. Jadi dari situ bisa dioptimalisasi customer satisfaction-nya. Misalkan user friendly di sisi mobile, user friendly di sisi web, lalu mungkin dan sebagainya. Atau social network data. Ini mencari tahu yang viral seperti itu ya. Atau bagaimana strategi memviralkan. Untuk tapi untuk social network data service biasanya untuk ini ya, mereka yang japri, mungkin mention di Twitter dan sebagainya. Kalau yang viral tadi lebih ke campaign data marketing, konten, data analisis. Kira-kira yang diperlukan apa seperti itu. Oh ya, sebagai gambaran terkait dengan misalkan yang social network, baik katanya dengan mungkin service atau dengan marketing, ini sangat diminati sekali dan pangsa pasarnya sepertinya masih belum banyak. Kalau ini sih lumayan banyak di Indonesia. Cuma berapa bulan atau setahun 2 tahun yang lalu mendapatkan reportnya dari Drone Emprit kalau mungkin tahu dari Ismail Fahmi itu
nilai kontraknya itu bisa sampai satu kontraknya bisa sampai nilai M seperti itu. Makanya bisa menyediakan server banyak dari hasil disertasinya. Dan customer-nya bukan hanya di Indonesia, ada ada ini juga partneran dengan yang ada di Paris. Sangat menarik bisnis big data ini. CRM software, software-nya apa saja? Biasanya software-nya ini bukan software-nya, tapi apa saja, tapi karakteristik software-nya apa? Mungkin ini package range from niche tools, jadi sampai yang spesifik sampai large scale enterprise application, sangat spesifik sampai yang sangat general disediakan. Lebih khusus lagi comprehensive have modules for ini partner relationship management. Ini mungkin relationship dengan supplier atau mungkin pricing, promotion, order atau kerja sama partner lah. Misalkan Trivago, let's say. Partnernya adalah ya hotel-hotel seperti itu. Tools for to assess partner performance. Nah, ini juga bisa dilihat misalkan kalau di Gojek seperti itu ya. Ini kan bisa dilihat ya ini partnernya adalah tukang ojeknya. Nah, itu bisa dilihat performance-nya bagaimana nanti untuk menentukan seberapa besar insentif atau bonus yang didapatkan. Atau dibalik, untuk mendapatkan bonus ini, partner dikasih tahu harus mencapai performance berapa. Itu mungkin yang saat ini dijalankan bisnisnya. Lalu employee relationship management, ini employee, objektif employee performance management, performance based compensation, employee training, kaitannya sama human resource ya. Agar lebih sense of belonging perusahaannya dapat dan aktualisasinya dapat juga. Lanjut lagi, ini package-nya typically include tool for sales force automation, ini untuk penjualan, sales prospect and contact information, sales code generation capabilities, customer service, signing and managing customer service request, web-based self-service capabilities, dan marketing. Jadi, marketing capturing prospect and customer data, scheduling tracking, direct marketing mailings or email cross-selling. Itu harus diolah. Sedangkan major vendor yang menyediakan fitur CRM yang so far relatif lengkap, yang lengkap ya, yang lain, dan berdasarkan best practice, ini ada Oracle, ada SAP, Salesforce.com, atau pakai Microsoft Dynamics CRM. Dan berdasarkan ini penelitian di bukunya Loudon, response by channels for January 2019, promotional campaign. Ini customer relationship management software provides a single point for user to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels. So far yang paling berdampak adalah ini, direct mail. Direct mail ini antara, biasanya kirim ke rumah langsung, dikirim ada brosurnya ke rumah seperti itu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau sudah ada ini, tapi dulu biasanya ini dapat kiriman majalah dari Toto. Akhirnya kan Toto untuk ini ya, perlengkapan kamar mandi. Akhirnya ketika mau beli produk, kita referensi utamanya di situ, dan itu lumayan efektif, dan dapat referensi style. Atau mungkin di IKEA. Ketika saya tinggal di Prancis, rutin, jadi setiap season setahun ada 2 ya, mungkin ketika menjelang season ini musim musim dingin, jadi sekitar Desember Januari, dan musim panas itu sekitar Juni Juli, itu menyediakan desain dekorasi yang berbeda, mungkin yang based on yang musim dingin pasti yang hangat, kalau yang musim panas sesuatu yang lebih terbuka, dan sifatnya direct mail, jadi dikirim ke rumah-rumah seperti itu. Sosial media so far sampai 2019 6,7%, tapi nanti pasti akan bertumbuh tergantung nanti trennya seperti apa. Email 17,3%, webnya 16%, telepon 30,8%. Nah, ini mungkin sangat efektif untuk kartu kredit sebagainya, tawaran. Mungkin kita sering dapat telepon untuk kartu kredit seperti itu ya. Ini soalnya mesti 30%, jadi worth to try.
Lalu ini gambaran umum CRM software capabilities-nya. So far ada 3 modul utama, yaitu sales, marketing, sama service. Setiap ini ada masing-masing fitur-fiturnya kira-kira apa saja, seperti itu. Lalu ini Customer Loyalty Management Process Map untuk ini best practice agar bisa mendapatkan promoting customer loyalty, customer service. Ini sangat terasa sekali ketika mungkin di marketplace. Well, mohon maaf ya, saya langsung sebut produk dari awal. Saya seperti Tokopedia, Shopee, seperti itu. Terkadang misalkan ini secara pribadi, misalkan harganya lebih mahal di Tokopedia karena mungkin karena seller dikenakan charge 1 atau 3% dibandingkan di Shopee. Tapi ternyata di Tokopedia ketika beli nanti dapat ada toko poinnya atau ada cashback-nya lebih banyak dibandingkan dengan yang di Shopee seperti itu. Nah, Shopee biasanya free ongkir. Nah, mungkin hal seperti itu juga merupakan strategi customer loyalty management. Ini misalkan dari sini receive service request, obtain customer information, disimpan ke customer data, lalu dicek nanti customer information available, apakah tersedia atau tidak, lalu skor customer-nya itu berapa, kan biasanya adalah kelompok-kelompoknya. Oh, customer ini menyimpan misalkan di satu marketplace itu dalam 1 tahun itu sampai 15 juta rupiah atau lebih dari 15 juta, makanya dia diprioritaskan lebih banyak dikasih bonus seperti itu. High value misalkan jika tersedia dicek skor customer-nya, jika tidak route to best agent dan resolve service issue. High value and loyalty, jika iya langsung provide special offers and service, jika tidak cukup diselesaikan masalahnya. Seperti itu. Ini sangat penting sekali kalau yang produk kita berdasarkan ya customer-nya itu customer berbasis masa yang banyak seperti itu. Beda dengan mungkin B2B ya atau bisnis to government sebagainya. Itu kan sudah jelas. Yang penting kita maintain dengan baik dan maintain-nya sangat personal sekali ya. Oke. Itu ini masih lanjutan lagi. Jadi di CRM itu ada kategori kalau tadi dikelompokkan berdasarkan modulnya. Selanjutnya adalah dikelompokkan berdasarkan apa ya style operasional prosesnya. Dia ada yang untuk operasional, customer facing application, such as Salesforce automation, call center sebagainya. Atau yang kedua adalah analytical. Analytical ini untuk forecasting, untuk ya ini untuk prediksi, terus untuk melihat report seperti itu. Decision support system. Dan ini datanya dasarnya dari data warehouse populated by operational CRM system and customer touchpoint. Customer touchpoint itu sebenarnya misalkan di web. Ini saya berbicara secara teknis dari segi data scientist. Ketika membuka aplikasi, misalkan tadi studi kasus saya membuka IKEA, ikea.co.id di halaman utama. Itu datanya akan direcord. Setelah itu, well saya sudah login, let's say. Setelah itu saya klik misalkan furniture dapur. Jadi ketika setiap aktivitas klik itu akan direcord. Dari situ nanti akan diukur. Jadi ada berapa tahun yang lalu saya mengolah dataset ini. Kebetulan karena risetnya supervisor, jadi perlu kira-kira rata-rata perlu berapa klik sampai customer itu melakukan check out. Nah, itu diperhitungkan. Dan kira-kira kliknya itu mana saja. Jadi kalau misalkan customer mengarahnya ke sini, ke misalkan menu-menu tertentu atau halaman web tertentu, kemungkinan besar dari mungkin track record sebelumnya itu mereka akan check out. Otherwise kalau misalkan yang lain mungkin hanya yang random seperti itu mungkin tidak akan check out. Fungsinya apa? Bisa jadi untuk yang kemungkinan besar check out itu kan pasti ya kemungkinan besar check out kita bisa pasang iklan optimasi. Satu, kita mungkin bisa pasang iklan di sana, jadi nanti kita bisa dapat masukan tambahan dari iklan, atau di lain sisi kita bisa optimalkan tampilannya. Jadi secara user friendly, user experience-nya dioptimalkan.
Termasuk mungkin ada informasi bonus dan sebagainya itu dimunculkan di situ. Tujuannya agar check out-nya lebih banyak. Well, itu ininya dari segi data analisisnya. Analisis customer data, ya ini bahasan tadi ya, analisis customer data dari OLAP, aliran data analisis teknik, kita sudah bahas di chapter 6. Dan ini ada namanya customer lifetime value, artinya adalah relationship between revenue produced by a specific customer, the expense incurred in acquiring and servicing that customer. Jadi revenue yang dihasilkan dari customer itu, misalkan saya belanja di Tokopedia, so dalam 1 tahun misalkan let's say saya belanja lebih dari misalkan 15 juta dalam 1 tahun. Lalu expense incurred in acquiring and servicing that customer, misalkan Tokopedia spend misalkan 2 juta untuk memberikan promo-promo selama 1 tahun ini saya melakukan aktivitas pembelian. Expected life of the relationship between customer and company. Nah, ini bisa diperhitungkan. Oh, ke depan kalau begitu kita tawarkan atau style promo apa yang kira-kira lebih tepat, mungkin lebih optimal di sisi company atau lebih agar loyalty-nya lebih bertambah seperti itu. Oke, dan ini adalah ini gambarannya sih, arsitektur analytical CRM data warehouse seperti apa. Ini based on data yang buku 2020. Jadi kalau googling yang slide 2014 tidak muncul yang namanya social media. Jadi belum consider atau belum dijadikan parameter yang cukup mempengaruhi channelnya. Tapi kalau di sini sudah cukup mempengaruhi. Kasih sistem demographic data, third party data, dan sebagainya, ini diambil, diolah di customer data warehouse, analytic platform, toolnya yang digunakan apa saja, tujuannya apa? Tujuannya bisa profitable customer, market segmentation, customer profiles, profiling, churn rates. Apa itu churn rates? Nah ini. Jadi sebelum ke poin ini, saya jelaskan dulu business value-nya apa ketika kita menggunakan CRM system based on best practice ya. Bisa meningkatkan customer satisfaction, jelas karena orientasinya customer dari tadi. Reduce direct marketing cost, ya. Jadi instead of biasanya ini, kalau kita cara sales yang konvensional atau mungkin yang zaman dulu adalah blast to all, ya kita sebar aja ke semua. Tapi sekarang lebih ke personalisasi. Kita misalkan mau buka, ini kan lagi rame ya, Giant ditutup, lalu Hero mulai buka, bikin diganti Giant, lokasi Giant-nya diganti dengan IKEA dan sebagainya. Nah ini harus diperjelas. Kira-kira misalkan dibuka di Surabaya, ini berapa ininya, biaya marketingnya berapa, lalu kira-kira salesnya seperti apa. Nah itu kedekatan bisa dijadikan dapat datanya dari customer relationship management. Segmentasinya lebih jelas dan lower cost for customer acquisition and retention. Ini biasanya yang kita sebut ini ya, startup itu bakar uang. Bagaimana bisa membakar uang, bisa mendapatkan customer acquisition dan increase sales revenue dari customer acquisition, loyalty, meningkatkan pemasukan. Dan di satu sisi kita dengan adanya CRM system juga bisa mengurangi churn rate-nya. Jadi jumlah customer yang berhenti menggunakan atau stop purchasing products or services from company bisa diminimalisir atau bisa diturunkan. Ini ada indikator of growth or decline of firm's customer base. Jadi bisa ini dengan CRM system bisa diketahui tumbuh atau ini jumlah customer yang stop. Alasan stopnya apa seperti itu juga diketahui. Bisa diketahui. At least kita bisa memberikan survei ke customer. Itu, dan ini yang terakhir terkait dengan customer supply chain sudah, enterprise system sudah, customer relationship management sudah, dan yang terakhir adalah ini, challenge-nya.
Kalau kita mau install atau kita mau pasang enterprise application, nah ini. Ini antara opportunity dan challenge-nya. Well, untuk Fortune 500 normally tidak, costly tapi tidak terlalu beresiko untuk urusan uang. Tapi ini, highly expensive to purchase and implement enterprise application sampai ada sertifikasi dan berharga mahal, seperti itu. Untuk sertifikasi berbagai macam ya, mungkin SAP, Oracle, Cisco, sebagainya. Average large system cost-nya bisa 12 juta US dollar lebih untuk sebuah enterprise application. Jadi ya, tapi ini ya bukan sebuah ya, tapi sudah enterprise application yang sangat menyeluruh. Dan untuk average small atau mid-size system sekitar 3,5 juta US dollar. Oh, cukup besar kali. Ini 3,5 berapa? Let's say, sekarang 14, sulit ngitungnya. Kalau 10.000 mungkin enak ya, sekitar mungkin 35 miliar. Di sini ya cost-nya seperti itu, tapi worth it. Apakah worth it atau tidak? Nanti kita bahas ada ininya, ada penelitiannya. Dan di sini challenge-nya bukan hanya di segi harga, tapi teknologi change-nya. Jadi misalkan migrasi teknologi itu sangat berpengaruh sekali ke perusahaan. Bisnis prosesnya juga kemungkinan berubah atau minimal dimodifikasi dengan adanya software. Organizational learning-nya juga berubah, sertifikasi, training-nya, lalu switching cost dependence on software vendors itu juga berubah. Switching cost misalkan kita berubah dari capex atau capital expense untuk dari enterprise system-nya sebelumnya diinstal di server perusahaan kita, tapi karena berubah ke cloud based enterprise system, ada switching cost-nya jadi variable cost, dan itu harus diperhitungkan dengan matang juga. Jadi dari yang semulanya capital expense berubah jadi variable dan operational cost. Dan data standardization, management, cleansing-nya itu juga berubah. Data migration, ini selama pengalaman saya minimal berapa ya, sekitar 6-7 tahun sebagai software developer, dan ini masalah migrasi ini kelihatannya mungkin kurang dimention di awal, tetapi ini adalah satu-satu yang membuat ya ini ya memerlukan effort banyak. Dari datanya, migrasi data, tipe datanya, sampai datanya lengkap atau tidak, itu harus diperhatikan. Dan ini yang saya maksud tadi, kira-kira teknologi change, business process change, nah worth it nggak sih? Ini ada ERP, saya menyebutnya additional cost, ya, sebenarnya implementation delay and cost ya. Jadi according to ini research survey 2018, 237 ERP users conducted by Panorama Consulting Solution, rata-rata ketika install ERP projects itu an average of 17,4 bulan, 17.4 months to complete. Jadi ketika kita mulai deal, aplikasi datang, ekspektasinya sampai 17,4 bulan ke depan, mungkin ada ini, ya ada mungkin masih masa pembangunan dan masa sosialisasi seperti itu. Dari situ 44% of project delivered-nya, 50% or less of the expected benefit. 50%-nya atau kurang ini mendapatkan benefit-nya yang less expected benefit. Jadi ekspektasi benefit-nya sekian, ternyata kurang. Dan approximately 64% of this project experience cost overrun. 79% exceeds their initial timelines. 79% ya. Jadi mungkin kita, ini 6 bulan, 1 tahun sudah cukup lah untuk training dan sosialisasi. Ternyata sampai misalkan 17 bulan seperti itu. Change in project scope and additional customization work add to implementation delays and cost. Jadi kalau misalkan project scope-nya berubah, additional customization misalkan sesuai dengan proses bisnis perusahaan, itu juga akan menambah delay sama cost-nya, pasti itu.
Nah, best practice-nya bagaimana? Ini tergantung kebutuhan perusahaan dan kira-kira bisa dimulai dari hal apa. Mungkin enaknya kalau misalkan pakai teknologi cloud itu bisa istilahnya bisa coba-coba migrasi seperti itu. Dan mungkin karena coba-coba di awal cost-nya tidak perlu yang besar langsung. Dan ini next generation enterprise application ini yang saya mention barusan terkait dengan cloud, new opportunities. Enterprise solution and suites makes application more flexible, user-friendly, web-enabled, integrated with other system. Actually, user-friendly ini saya tambahkan sendiri karena mostly ketika kita mengoperasikan let's say Oracle, SAP, well, secara tampilan webnya berbeda, tapi mostly mereka ada tampilan umumnya yang relatif sama. Misalkan mungkin menu di sebelah kiri, tombol exit dan user di sebelah pojok kanan atas, lalu ada tampilan tabelnya kurang lebih sama, ada sistemnya data table, bisa di filter otomatis, tanpa perlu reload halaman. Nah, ini saya menyebutkan berdasarkan sisi teknisnya ya. Lalu ada SOS standarnya, terus open source application. Nah, ini cukup menarik kalau misalkan ERP di stylenya open source ya. Lalu on-demand solution atau cloud, selanjutnya cloud-based version, misalkan contohnya ada SAP HANA atau Cloud 365, Microsoft Dynamics 365 Cloud, seperti itu. SAP HANA biasanya untuk yang cloud skill. Functional, lalu ada tambahan functionality for mobile platform, misalkan bisa diakses lewat, fitur apa saja yang bisa diakses lewat HP dan aksesnya berapa. Ini juga harus di-consideration, dipertimbangkan. Itu, dan ini adalah terakhir terkait dengan, ini pertanyaan saya yang terakhir, heads to the cloud. Mungkin langsung saja. Kita kembali ke Jamboard. Oh, ini banyak ternyata ini. Di sini. Silakan dibuka slide kelima. Silakan dituliskan ini. Apakah Anda punya pengalaman menggunakan cloud-based enterprise application? Sifatnya SAS. Artinya apa? Artinya begini. Bapak, website sistem informasi saya kan sudah cloud-based. Maksudnya saya bisa akses dari mana saja. Iya, mungkin. Cuma mungkin bukan cloud-based secara software as a service, tetapi software Anda diinstal misalkan antara diinstal di cloud atau diinstal di server, ya, di server perusahaan yang bisa diakses di mana saja. Nah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah mungkin seperti tadi Microsoft Dynamics 365 atau apapun yang berdasarkan ini software. Jadi ERP-nya itu sudah dalam bentuk software, kita tinggal menggunakan. Kalau saya pribadi, karena domain saya di data scientist, saya pernah pakai punya Oracle, pernah pakai punya SAP, lalu mostly saya gunakan ini ya, server sendiri seperti itu. Tapi so far untuk typical data scientist, ya pernah pakai Tableau juga. Tableau bisa diinstal atau bisa lewat web, seperti itu. Pakai Google Data Studio, tapi so far masih fitur-fiturnya masih tidak se-fleksibel menurut saya, Bro. Fleksibel ketika saya ngoding sendiri untuk data scientist. Kelebihannya cost reduction, ya mungkin perubahan dari capital expense, kelebihan ekonomi, capital expense ke variable expense itu cukup berbeda di awal, dan yaitu mungkin yang menyebabkan mindset cost reduction. Belum pernah hanya demo dari vendor. Oke, keuntungannya tidak perlu melakukan maintenance server, ya. Investasi hardware dapat dilakukan integrasi dengan aplikasi install on-premise. Sangat minim untuk kustomisasi. Ya, ini kelemahannya. SAS itu atau software as a service itu sangat minim sekali untuk kustomisasi. Power BI. Nah, sangat interaktif dan bisa visualisasi data. Pakai SAP, kelebihan cost reduction, tidak perlu install banyak infrastruktur dan maintenance server. Kekurangannya sering down. Wah, ini customer satisfaction-nya ini SAP perlu sini harus harus ditowel. Masa jualan cloud itu harusnya sering uptime-nya itu harus lebih besar dibandingkan dengan ini ketika
kita pakai capital expense atau kita pakai server sendiri. Akses di mana saja, kelemahan, keterbatasan fitur dan performa. Ya ini yang tadi keterbatasan fitur dan mungkin performanya tergantung ini ya, karena load-nya seperti itu. Oh, security issue. Mungkin bisa dijelaskan kenapa SAS ini Enterprise Application Cloud Base ya. Kenapa security issue? Karena sejauh yang saya pahami, justru ketika menggunakan cloud itu security issue-nya lebih mudah di-manage. Mungkin bisa ditulis di sini. Maksimo, kayak tampil user friendly, bahkan untuk pemula. Kelemahan fitur terbatas. Ya. Oke, sama. Belum pernah. Oke. Terkadang speed lambat. Ini speed dalam kaitannya loading page-nya atau speed ininya ya, speed internetnya ya. Kalau speed internet kan berdasarkan user ya. Tapi kalau misalkan loading page-nya itu berarti desain sistemnya belum optimal. Well, even sekelas SAP sekalipun ketika saya menggunakan data scientist memang muncul seperti itu. Atau Oracle juga. Datanya mungkin saja diakses oleh third party. Nah, saran saya, ketika Mas menggunakan enterprise application, term and condition-nya harus dibaca dengan jelas dan harus dikomunikasikan dengan jelas, third party bisa menggunakan data apa saja. Ini sangat strict, harusnya penting sekali dan strict untuk mungkin yang tadi speed lambat, speed internetnya atau speed loading page-nya. Let's say misalkan perbedaannya misalkan, oh kalau misalkan pakai di kantor itu bisa lebih cepat, tapi kalau di rumah bisa lebih lambat seperti itu. RTO, runtime. RTO, mohon maaf, RTO singkatannya saya khawatirnya ini salah paham. Runtime stand for recovery time objective. Oke. Oh, sering maintenance ya? Recovery time. Loading page-nya. Nah, ini ya ini kemungkinan kalau semakin kompleks data ya semakin kompleks sistem loadingnya semakin lama. Tapi normalnya untuk web bisa dioptimalisasi. Well, kalau memang masih digunakan mungkin within time, kalau semakin banyak customer semakin optimal. Ketergantungan dengan koneksi internet kelemahannya. Well, ya. Cuma aplikasi hari ini mostly kita kayaknya juga internet itu beralih dari kebutuhan dari tersier ke premier ya sebenarnya. Kita butuh oksigen, butuh wifi. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Pak, kalau misalkan kita di kantor gitu ya, kita menggunakan aplikasi SAP gitu, namun ketika penggunaannya itu harus menggunakan intranet, itu berarti server lokal ya Pak ya, bukan cloud ya? Kalau penggunanya intranet bisa server lokal, bisa cloud, tetapi dibatasi. Jadi di cloud itu ada namanya firewall, ya ada ininya, gateway-nya. Jadi sistem ini hanya bisa diakses oleh IP address di sini. Nah, di sininya itu mungkin didefinisikan oleh teknisinya di ininya, di kantornya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi belum tentu itu menggunakan server sendiri gitu ya Pak ya? Ya, belum tentu. Cuma mungkin bisa jadi untuk menggunakan server sendiri juga kemungkinan besar untuk traditional way. Jadi memang Oh iya. MySQL cocok untuk big data namun high cost untuk buka user ID. Ya. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini slide-nya tinggal satu ini. Next generation tadi masih next generation. Ini ada katanya social CRM. Ini opportunities-nya, potensinya. Ini mau nanya Pak, silakan. tentang ERP itu. Ini apa? Kan banyak ERP udah lokal ya Pak. Sebenarnya tuh poin apa sih Pak yang kalau mau dilihat kalau misalnya ada beberapa vendor yang menawarkan fasilitas ERP gitu?
Maaf Pak, yang pertama tadi apa? Ada. Enggak ini Pak, kan ERP lokalan kan udah banyak Pak, selain Ya. SAP, Oracle gitu. Hmm. Nah sebenarnya itu poin apa sih Pak yang jadi acuan bagaimana kalau kita mau milih vendor-vendor tersebut? Jujur saya waktu itu pernah ditawarin beberapa, bingung juga gitu Pak. Oh ya. Apa cuma karena harga atau bagaimana gitu? Vendornya ini, vendor dia jualannya lokal juga, ERP lokal juga atau cloud Pak? Ada yang cloud, ada yang lokal Pak. Kalau yang lokal, kemungkinan biasanya red ocean strategy ya paling gampang main ini harganya lebih murah, mungkin servisnya. Yang perlu dipertimbangkan ya ini. Yang perlu dipertimbangkan adalah. Iya Pak, perlu dipertimbangkan. Menurut saya ini short practice based on my short experience ya. Ini cara kualitas ERP-nya. Satu, apakah fiturnya lengkap, mengakomodasi perusahaan kita, bisnis proses perusahaan kita. Yang pertama. Yang kedua, ini ketika ada error atau customisasi atau maintenance, nanti supporting dari vendor itu seperti apa. Itu penting karena bisa jadi kita kalau supportnya lemah atau responnya lemot, kita ngongkos sendiri. Nah itu nanti cost-nya bahasa Jawanya itu bendol mburi. Nah, ini banyak di belakang. Jadi maintenance-nya. Terus yang ketiga masalah harga ya, jelas, tapi biasanya harga tidak. Kalau misalkan fiturnya lebih lengkap, harga lebih mahal sedikit atau lebih mahal. Tapi kalau customer service-nya excellent, saya lebih prefer itu karena itu pasti akan mengurangi biaya ini. Lalu teknologi yang digunakan, Pak. Teknologi yang digunakan itu harus update. Kenapa? Kalau misalkan teknologinya sudah tidak update, let's say saya menawarkan software ke Bapak seperti itu. Terus, Pak, software-nya ini bagus loh, fiturnya lengkap, terus nanti customer service-nya 24/7 deh, seperti itu. Terus harganya bisa miring. Ternyata saya develop-nya, behind scene-nya, pakai mungkin PHP murni atau pakai ini framework yang sangat yang obsolete seperti itu, PHP murni lah. Tidak berdasarkan framework yang best practice, kan framework pakai framework Laravel atau CI atau yang standar. Nah, atau database-nya mungkin database-nya pakai Oracle. Wah, database-nya atau pakai MySQL yang skill-nya yang MySQL biasa seperti itu. Yang terjadi adalah ketika kita mau scale up ke level yang lebih besar, MySQL itu ada limitation-nya untuk misalkan untuk database. Jadi harus consideration dari awal pemilihannya. Yang kedua, misalkan untuk tadi PHP murni, nanti ketika ada employee dari kita masuk ingin pelajari sistem seperti itu akan butuh cost yang lebih banyak karena tidak standar sesuai best practice. Nah, itu dari segi teknisnya, Pak. So far itu sih, Pak, untuk yang dari lokal. Kalau yang dari cloud, pastikan uptime-nya, scalability-nya harus kalau bisa scalability-nya otomatis. Terus auditnya, oh ya, faktor audit itu penting. Log untuk security dan sebagainya ini siapa yang bertanggung jawab itu harus diperjelas. Seperti itu Pak, kurang lebih. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu, sudah exit 1 menit. Dan ini adalah tugas mingguan. Tugas untuk minggu depan, buatlah presentasi, bisa dibuat dalam file PowerPoint, terserah Bapak Ibu, tapi dalam bentuk poin-poin yang ringkas saja. Tidak perlu dibuat dalam bentuk buku atau laporan yang formal, yang membahas enterprise application di tempat kerja Anda. Atau kalau misalkan Bapak Ibu statusnya full student seperti itu, tapi ini kan biasanya kelas malam, biasanya kelas ini ya, eksekutif. Atau yang Anda ketahui saja, misalkan ya di tempat kerja Anda atau yang Anda ketahui. Nah, apa yang dibahas ini bisa 2 poin atau lebih. Jadi enterprise system atau sistem informasi besar atau global yang digunakan di perusahaan, ini biasanya mostly dibahas, lalu minimal ini dan ini teknologi yang digunakan.
Teknologi mencukupi apa saja, semua hal yang sudah kita bahas. Misalkan terkait dengan di awal kan kita database, lalu dengan Power BI atau ya dengan business intelligence seperti itu, dan fitur-fitur yang lain. Nah, itu atau menggunakan cloud, mobile platform seperti itu dibahas juga. Atau jika perusahaan Bapak Ibu ada kaitannya dengan partner supply chain seperti itu juga baiknya dibahas, dan CRM, customer relationship. Tidak ada batasan ini jumlah slide, tapi mostly saya paling baca, saya skim laporannya 5 menit. Jadi kalau misalkan 5 menit, 5 kali 30 kan sudah berapa ya? 150 menit seperti itu. Jadi biar lebih cepat koreksinya. Karena itu kenapa saya kurang suka style-style yang formal dan banyak deskripsi. Mungkin kayak gaya milenial ya. Nggak mau yang ribet. Itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di perkuliahan ini, Jamboardnya ini. Mungkin minggu depan kita akan pakai lagi ini. Sepertinya cukup menarik. Bagus. Iya. Bagus. Iya Pak Busro. Untuk tugasnya direkam lagi seperti kemarin atau? Oh, enggak perlu. Jadi tugasnya